Awaladun salih yad'una. Kenapa sedekah jariah ini lebih pertama, lebih utama? Karena ini lebih mudah daripada kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena tidak semua orang mempunyai ilmu yang bisa dimanfaatkan. Terkadang orang punya ilmu nggak mau manfaatin. Bodoh amat bukan urusan saya. Padahal dia tahu ini hukum yang benar. Banyak itu kita lakukan. Banyak orang yang mempunyai ilmu, dia tidak mau manfaatin ilmunya. Yang terpenting ini buat saya sendiri. Bodoh amat yang lain. Padahal dia tahu nih hukumnya bagaimana. Dia tahu bagaimana yang sejelas-jelasnya ini. Tetapi dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Makanya tingkatan sedekah jariah ini adalah tingkatan yang lebih mudah. Yang ketiga, menciptakan waladun salih yad'ulah, menciptakan anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini pun teramat sulit. Kenapa dikatakan teramat sulit? Bagaimana kita mendidik anak kita dengan baik? Terkadang anak-anak kita sudah ajarkan, kita sudah arahkan, mereka tidak mau. Sangat berat, luar biasa. Makanya di sini tingkatan yang paling tertinggi adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah yang selalu mengalir untuk kepada orang diri sendiri maupun untuk orang lain yang telah berpulang rahmatullah. Makanya ketika kita sering memberikan sedekah, barangkali di sini, Ustaz tolong ini saya sedekah untuk almarhum dan almarhumah. Nah, selama memang itu digunakan untuk kebaikan, selama memang itu untuk ibadah, akan mengalir terus pahalanya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, oleh karenanya, ayo kita selalu bermakna. Bagaimana kita meningkatkan sedekah kita? Orang kadang-kadang mau sedekah besar dia malu. Bisanya kecil boleh Pak. Ini terkadang ada yang sekarang itu namanya sedekah subuh. Jadi mereka itu punya celengan, setiap dia habis sholat subuh dia masukin celengan tersebut. Terus lama sampai berapa bulan? Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan celengan itu penuh, dia berikan kepada fakir miskin, dia berikan kepada anak yatim, dia berikan kepada kaum duafa. Ini bagus sekali. Tidak mesti banyak. Kalau misalkan ada orang mengatakan, Ustaz saya mau nanti sedekahnya kalau saya udah kaya. Kok sedekah nungguin kaya? Ustaz kalau saya punya duit, ketika memang kita ada duit sedikit, lakukan saja. Nah ini, lakukan saja. Yang jelas memberikan sedekah ini ada terus menerus, bukan hanya sebatas sekali, tapi lakukan terus menerus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah oleh karena di sini bahwasanya Sayyidina Ali diberikan nasihat oleh baginda Rasulullah SAW, para ulama, para aulia bukan hanya sebatas ibadah yang dilakukan, tapi bagaimana dia memberikan dermawan kepada orang lain. Sifat dermawan ini terkadang memang sangat agak sulit pada diri kita. Kita kadang-kadang tidak peduli, jangan jauh-jauh. Kita lebih peduli pada orang yang jauh. Sementara di kanan kiri kita, di depan belakang kanan kiri banyak orang yang membutuhkan. Banyak yang orang perlu kita bantu. Maka ketika ditanya manakah yang lebih dahulukan, apakah kita membantu orang yang jauh ketimbang daripada orang yang dekat? Yang lebih bagus adalah bagaimana caranya kita membantu orang yang berada di sekitar kita. Ini lebih bagus. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika memang kita sudah memberikan pada orang yang sekitar kita, bolehkah kita memberikan kepada orang yang jauh? Silakan. Kalau memang kita mampu sih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan, ya aliyu sahyu qaribun min Allah, qaribun min rahmati, binibbi ba'idun min ajabil azabi, wal baqiru ba'idun min Allah, ba'idun min rahmati, qaribun min azabi. Hai Ali, orang yang dermawan itu dekat dari Allah, lagi dekat dari rahmatnya, jauh dari siksaannya. Sementara orang yang kikir itu jauh dari Allah, lagi jauh dari rahmatnya, dekat dari siksaannya. Nah orang yang dermawan ini dekat dengan Allah. Allah dekat dengan dia. Kenapa Allah dekat dengan dia? Karena tadi sudah saya sampaikan, melakukan dermawan, melakukan infak sedekah yang kita lakukan, pada hakikatnya kita adalah memberikan Allah, memberikan kepada Allah. Ada seorang sahabat
sebelum datang kepadanya. Ya Rasulullah, berikan. Jawab Rasulullah, bersedekahlah kamu kepada orang yang terdekat kamu. Terus, ya Rasulullah, adakah yang lebih baik ketika dalam hidup ini? Ketika kau melihat saudaramu sakit, ketika kau melihat tetanggamu sakit, ketika kamu sahabatmu sakit, tengoklah dia, jenguklah dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah hanya sebatas aku menjenguk saja? Apabila kau menjenguk orang yang sakit, apabila kau mendatangi orang yang sakit, berarti kau mendatangi diriku. Seperti itu. Jadi kalau kita ada orang sakit, sahabat yang sakit, tetangga yang sakit, itu kita mendatangi Allah. Kenapa dikatakan mendatangi Allah? Karena dia yang sakit adalah ciptaan Allah. Orang yang kita berikan sedekahnya, Allah yang berikan bantuannya adalah ciptaan Allah. Kalau kita bicara apa? Hakikatnya semuanya ini dari Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Maka ketika dalam sholat apa yang kita baca? Yang pertama kita baca adalah setelah niat dalam mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Kita tidak ada daya dan upaya di dunia ini. Semuanya yang Maha Besar, semuanya yang Maha Kaya adalah Allah. Kita tidak ada apa-apa. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Maka orang yang dermawan ini adalah dekat dari Allah. Lagi dekat rahmatnya. Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang dermawan. Kita jangan merasa pelit, merasa bakhil, jangan merasa kita ini tidak peduli dengan orang lain. Maka di sini di dalamnya kita lanjutkan bahwasanya orang yang bakhil itu adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dekat dengan siksaannya. Orang yang pelit, orang yang pelit ini adalah orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari rahmat Allah, dekat dari siksa Allah. Kenapa? Karena saya katakan tadi, harta yang kita punya tidak mutlak ini dalam diri kita. Oh Ustaz, kan saya yang kerja. Saya kerja dari pagi sampai malam. Saya juga kerja dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan capek dan sebagainya. Ini adalah hak saya. Ketika Allah berikan pekerjaan, apakah kamu sendiri yang mendapat pekerjaan? Bukan. Allah berikan pekerjaan kepada kita. Kita dipercaya oleh pimpinan kita, Allah yang menggerakkan. Kita diberikan gaji oleh pimpinan kita, Allah yang menggerakkan. Tetapi ketika itu dicabut oleh Allah, pimpinan tidak percaya, barangkali ya apa boleh buat. Bisa saja kita tidak dipercaya oleh pimpinan kita. Sehingga apa? Sehingga begitu tidak dipercaya, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya banyak orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya ini dia tidak pernah bersedekah, dia tidak pernah berinfak, dia tidak pernah berzakat. Nah ini ada 3 Pak: infak, sedekah, zakat. Nah kalau zakat ini sudah ditentukan nih kalau zakat. Nah zakat ini sudah ditentukan oleh Allah. Ada zakat fitrah, ya kan 3,5 liter menggunakan beras, menggunakan uang dengan berapa sesuai dengan harga beras. Ada zakat mal sudah ditentukan, ada zakat binatang ternak sudah ditentukan, ada zakat tanaman sudah ditentukan, ada zakat emas sudah ditentukan. Nah, ini kita tahu ada zakat, ada infak, sedekah dan zakat. Nah orang yang kaya tadi nggak pernah memberikan zakat, nggak pernah memberikan infak, tidak pernah memberikan sedekah. Suatu ketika Allah berikan dia sakit yang luar biasa, yang tidak ada sembuh. Dia berobat ke dokter bahkan sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Akhirnya dia menemukan, dengan Allah berikan petunjuk, bertemu dengan seorang ulama. Dia datang kepada ulama, wahai kiai, saya sudah lama sakit, nggak sembuh-sembuh. Saya sudah berobat, saya sudah ke alternatif dan sebagainya, bahkan bukan hanya puluhan juta, tapi ratusan juta sudah saya
habiskan tapi tidak ada sembuhnya. Akhirnya psikiatris menyampaikan, apakah kamu sholat? Tidak Kiai. Apakah kamu bersedekah? Tidak Kiai. Apakah kamu berinfak? Tidak Kiai. Apakah kamu berzakat? Boro-boro zakat Kiai. Lakukanlah sholat 5 waktu. Banyaklah kamu berinfak bersedekah. Karena dengan infak sedekah itu akan menjauhkan bala dari kamu, menjauhkan penyakit dari kamu. Akhirnya dia setiap hari dia bersedekah, dia berinfak, mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa taala tentunya mendengar segala doa yang dipanjatkan. Segala doa yang dipanjatkan oleh ulama, yang dipanjatkan oleh dirinya setiap habis sholat, ya Allah, ampunilah dosa saya. Banyak kesalahan saya selama ini, saya tidak mengenalmu ya Allah. Setelah berdoa dia berseru, akhirnya Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, kenapa dalam hal ini cerita ini merupakan introspeksi muhasabah diri kita. Ketika kita kaya, ketika kita banyak duit dan sebagainya, kita melupakan Allah. Padahal dalam keadaan bagaimanapun, sehat, sakit, banyak duit atau tidak ada duit, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karenanya introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Apa yang kita lakukan kemarin-kemarin yang mungkin barangkali kita banyak melupakan Allah, banyak tidak memberikan infak sedekah. Sekarang kita bersemangat untuk memberikan sedekah. Makanya di Ramadan ini, Pak, di Ramadan ini adalah menjadi muhasabah introspeksi diri kita. Kenapa? Di Ramadan banyak orang yang melakukan salat adanya di Ramadan. Orang yang melakukan zakat, sedekah adanya di Ramadan. Orang melakukan umroh luar biasa di Mekah itu. Kalau saya lihat dari kiriman teman yang berada di sana, yang kebetulan sedang menunaikan ibadah umroh, masya Allah, penuhnya luar biasa. Maka tuh Mukarramah melebihi mungkin sampai hampir sama dengan haji. Karena semakin Ramadan semakin berakhir, semakin banyak orang yang datang. Maka Ramadan itu sholat ada di Ramadan, zakat ada di Ramadan, haji ada di Ramadan, atau umroh ada di Ramadan. Makanya Ramadan itu tinggal mana yang kita ambil. Ada Ustaz, saya belum bisa umroh, paling tidak sedekah. Ya kan? Ya saya belum bisa umroh nih, karena mungkin biaya dan sebagainya. Haji apalagi lama dan sebagainya, paling tidak sedekah. Ustaz, saya sedekah nggak bisa, boro-boro buat yang lain, buat diri saya aja kurang. Setidaknya kita rajin beribadah. Tadi saya katakan membantu pikiran, tenaga, ini sedekah. Nggak bisa senyum. Pokoknya kalau ketemu dengan orang, assalamualaikum, senyum. Bagaimana kabarnya? Begitu yang ditanya. Ya. Kita kadang-kadang bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ente udah gajian, penanya gajian. Ente udah dapat tabakan jam THR. Ente udah dapat THR. Paling kita bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Begitu. Ya, ini yang selalu ditanyakan oleh Rasulullah kepada sahabat. Ketika Rasulullah bertemu sahabat, ditanyakan, bagaimana? Aifahalu? Alhamdulillah, ana biqauli. Alhamdulillah, Rasulullah saya dalam keadaan baik. Begitu. Kenapa jawaban seperti itu yang membuat senang buat semuanya? Coba anak-anak kita bertanya, ya Allah, nggak enak banget saya bilang. Kita kan jadinya mau bertanya jadi ini yang harus kita sikapi. Jangan sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannah, anti muharramatan ala kulli bakhilin wa atin wa dalamin. Hai Ali, aku telah melihat tulisan di atas pada surga, engkau adalah terlarang bagi orang-orang yang kikir, orang yang mendurhakai orang tua dan tukang fitnah. Di surga ada tulisan. Yang pertama itu apa? Kalau kata bahasa kitanya,
Terlarang bagi orang yang pelit, orang yang pikir gak boleh makan ini. Itu surga kan seperti itu. Surga begitu kita nanti di alam akhirat, ya kan, di alam akhirat begitu sudah dipisah, sudah ditentukan mana surga mana neraka, begitu ada kita lewat, mohon maaf, kebetulan yang lewat adalah orang yang pikir. Orang yang pikir. Tetapi kalau orang yang dermawan, wahai orang yang dermawan, datanglah kepada nih Ramadan Pak. Ramadan ini nanti di akhirat, orang yang berpuasa Ramadan dengan bagus, dengan sempurna, menjaga dengan baik Ramadannya, itu dipanggil oleh surga Ar-Rayyan, dari pintu Ar-Rayyan. Wahai orang yang berpuasa, sini dengan dipanggil lah. Kita kagak pakai nyari surga yang mana dan bagaimana, dipanggil kita. Nah, orang yang mikir tadi pun sama, ditolak oleh surga. Yang pertama adalah orang yang pikir, yang kedua adalah orang yang mendurhakai orang tua. Artinya apa? Orang yang melawan orang tua. Coba orang tua kita betapa luar biasanya, masya Allah, memberikan nafkah untuk kita, Bahkan sampai ada orang mengatakan 10 anak bisa dirawat dengan satu orang tua, tapi satu orang tua terkadang tidak bisa dirawat oleh 10 anak. Punya anak 10, belum tentu bisa merawat orang tuanya. Kenapa? Yang satu pernah saya ceritakan, yang satu bang emak lagi sakit, udah urusin. Bang emak lagi sakit, jangan bagian saya, gue lagi sibuk. Yang satu mungkin ada yang jadi ini, semuanya sibuk. Tetapi ada seorang anak, nah ini mohon maaf nih, makanya sampai-sampai kalau kata ulama dibiasakan, kalau punya anak jangan sampai anak itu jadi orang semua, sisain satu, artinya jadi orang itu yang mungkin jadi pejabat dan sebagainya, paling tidak ada orang yang biasa lagi. Kenapa? Biasanya yang itu yang jagain orang tua. Coba yang lain udah sibuk, ditelepon ini sebagainya, maaf ini nggak bisa nih, oh maaf saya lagi sibuk. Tapi yang satu ini yang bisa membantu orang tua, ya Allah sedih dia. Padahal kata orang tuanya, kamu dulu ketika kamu masih kecil, makan, minum semuanya aku berikan. Tapi aku nggak mengeluh. Aku nggak pernah mengeluh bahwasanya aku capek, bahwasanya aku tidak senang, bahwasanya kau mengganggu. Tidak. Tetapi ketika aku sudah tua, ketika ini aku tidak ada yang merawat dan sebagainya, bahkan sampai begitu jahatnya orang tua diantaranya ke panti jompo. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini Pak surga kagak mau. Sudah, yang durhaka kalau sini. Yang ketiga adalah orang yang suka memfitnah. Antara kenyataan ya itu tidak sama. Memfitnah, dia tidak melakukan, bisa melakukan. Makanya ketika terjadi apapun ditanyakan saksi. Ada nggak saksinya? Itu jangan sembarangan, Pak. Setiap hukum apapun dia tanya, mana ada saksinya? Sampai akad nikah itu harus ada saksinya, Pak. Ya kalau nggak ada saksinya nggak sah. Iya, saksi harus 2 dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Makanya yang lainnya cuma niatin doang. Ini mau borong hijab kabul, harus potong hijab kabulnya udah sah. Padahal nggak boleh. Makanya ketika dalam pernikahan itu sepi, nggak boleh musik. Ya, selesai bicaranya karena memang keterkaitan saya di KUA juga. Kadang-kadang suka rewel gitu. Tolong yang lain sepi. Kenapa? Karena walau bagaimanapun akad nikah itu adalah sakral, bukannya main-main. Ini mau ditonton dilihat, tapi seperti main-main. Apalagi sampai mohon maaf saksi nggak pakai peci, enggak. Emang Ustaz ada syaratnya pakai peci? Bukan syarat, adabnya seperti itu. Kenapa kita jadi saksi nggak pakai peci? Ya. Yang pernikahan pakai peci, wali pakai peci, penghulu pakai peci, masa saksi nggak pakai peci?
Nah, sering itu disampaikan oleh kepala kantor seperti itu. Jangan sekalian yang saya hormati. Selanjutnya ya Aliyu, lamma khalaqallahu jannah, qala ya Rabbi lam khalaqtani. Qala li kulli syakin wa taqin. Qala tuditu wa qalat nar ya Rabbi lima khalaqtani. Qala li kulli bakhilin wa mutakabbirin. Qala ana nabima. Selanjutnya, maka Allah berfirman untuk setiap dermawan dan orang yang bertakwa. Apa? Surga berkata, aku rela. Surga ngomong tuh, ya Rob, saya rela. Saya ikhlas banget untuk orang-orang yang dermawan, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ternyata ini dermawan dan takwa ini berkaitan. Orang yang takwa, tahu takwa? Takwa itu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Menjalankan segala perintah Allah. Apa perintah Allah? Sholat wajib, puasa, zakat, ya kan? Apa yang dilarang Allah? Banyak melakukan maksiat. Nah, termasuk yang diperintahkan oleh Allah adalah dermawan, membantu, menolong. Nah, maka di sini surga mengatakan, qala raditu, surga berkata aku rela. Wa qalat naru ya Rabbi lam khalaqtani, dan neraka berkata, wahai Tuhanku, untuk siapa engkau diciptakan aku? Neraka nanya. Iya, neraka nanya, ya Rob, saya ini buat siapa sih? Kalau surga tadi kan sudah ketahuan kan, untuk orang yang dermawan. Neraka bertanya, wahai Tuhanku, untuk siapa engkau ciptakan aku? Maka Allah berfirman, untuk setiap orang kikir dan orang-orang yang sombong. Makanya orang-orang kikir kan tempatnya neraka, orang yang pelit, orang yang batil. Ustaz, kalau saya nggak pelit, saya nggak kaya. Luar biasa ini bahasanya. Kan banyak orang gitu. Begitu dipindahin Pak, sedekah, dikelilingi setiap rumah dan sebagainya. Maaf, saya nggak ada receh. Maaf, uang saya ada di bank. Sampai segitunya. Kan zaman sekarang gampang, tinggal ditransfer. Udah berapa nomor rekeningnya? Nanti saya transfer saja. Maka orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang bakhil, ini akan bisa menjerumuskan kita semuanya. Harta yang dia dapatkan akan dihapuskan oleh Allah. Coba kalau kita lihat Korun, bagaimana dia pelitnya. Ketika dia pengen harta, dia minta dikasih oleh Allah. Dari kambingnya sekian, sampai banyak, sampai emas dan lain sebagainya dia punya. Tetapi ketika dia kaya, ya Allah, dia tidak mau sholat, dia tidak mau ibadah. Akhirnya apa? Ditenggelamkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas Pak Ustaz, ada yang namanya harta karun ya. Iya, harta karun. Itu istilahnya harta karun. Ini tahu atau tidaknya, Mbak ya? Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah orang yang sombong. Neraka itu suka dengan orang yang sombong. Orang yang sombong siapa? Yang paling pertama sombong adalah Fir'aun. Fir'aun itu orang sombong. Coba, kalau orang itu mengaku Tuhan kan, dia mengaku Tuhan bahwa saya aku adalah Tuhan. Bukan begitu sombongnya Raja Fir'aun. Akhirnya dinasihati oleh Nabi Musa, dia tidak terima, dikejarlah Nabi Musa. Akhirnya dengan kesombongannya diceburkanlah. Dia begitu lihat laut, lewat laut, Nabi Musa lolos dari laut tersebut, maka dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saking sombongnya dia. Banyak lagi belum anaknya para nabi. Nabi juga anaknya ada yang sombong juga. Sombong. Coba Nabi Nuh. Nabi Nuh suruh buat apa? Perahu. Kata umatnya, kata anaknya, Bapak ngapain bikin perahu, Pak? Bikin perahu besar kayak gini. Bahkan mengatakan Bapak ini udah
Udah gak ini kalian. Kenapa seperti ini? Padahal Allah sudah berikan nanti ada azab. Semuanya masuk. Ternyata anaknya tidak masuk. Banyak yang akhirnya dia tenggelam. Sementara Nabi itu dia aman karena dia naik perahu yang lebih tinggi. Banyak sekali orang-orang yang sombong. Bukan hanya Fir'aun, bukan hanya dan sebagainya. Nah maka sifat sombong hanya dimiliki oleh Allah. Kenapa Allah punya sifat sombong? Dia masih segala-galanya. Kita nggak boleh punya sifat sombong. Iblis yang punya paling pertama adalah yang mempunyai sifat sombong adalah iblis. Bagaimana iblis dia sombong? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika diciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan malaikat. Ya malaikat. Wa idh qala lil malaikati isjudu. Nah, sujudlah. Sujud tuh malaikatmu. Tetapi Nabi Adam illa iblis. Ya kan? Dia tidak sujud kepada Nabi Adam. Kenapa iblis tidak sujud dengan Nabi Adam? Kata iblis, ya Rob, saya ini diciptakan dari api, kata iblis. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Antara api dengan tanah tentunya lebih tinggi api. Makanya orang yang mempunyai sifat sombong itu amarahnya lebih tinggi. Kenapa? Api, iblis. Akhirnya iblis itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat sombong. Makanya orang yang mempunyai sifat sombong, orang yang mempunyai sifat yang tidak baik, tidak lain tidak bukan adalah pengaruh yang diberikan iblis laknatullah kepada orang tersebut. Di bulan Ramadan, mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Ya, kita tidak boleh sombong. Mungkin ketika nanti kita ada kelebihan rezeki dan sebagainya, berikan. Ya. Zakat fitrah berikan, apalagi Pak yang punya usaha, mungkin kita ingin mengeluarkan zakat mal, keluarkan zakat malnya. Biasanya di masjid itu, masjid-masjid rata-rata membuka zakat fitrah dan zakat mal yang sudah ada, bagannya sudah ada. Misalkan tabelnya tuh atas sekian berapa zakatnya. Nah itu biasanya panitia masjid itu biasanya sudah mempersiapkan itu semua. Untuk apa itu diberikan? Menggugah hati kepada jamaah, kepada masyarakat untuk selalu melakukan peduli kepada orang lain. Dan yang dibagikan mustahiknya adalah wilayah sekitar. Bagaimana Pak Ustadz? Biasanya ada proposal itu dari mana-mana. Sering itu proposal dari daerah dari mana. Ini proposal banyak nih yang meminta infak zakat buat ini dan sebagainya. Boleh nggak kita berikan? Tetapi lingkungan dulu. Lingkungan ini ada, kita punya orang kampung yang lebih dekat. Ngapain itu orang mana? Kita nggak tahu kan. Ketika dibawa zakatnya nih, dibawa mungkin sedekahnya ke sana diberikan atau tidak, nggak tahu. Tetapi kalau misalkan di sini dekat dengan lingkungan kita tahu memang orang ini orang nggak punya. Ini adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah, ya kan? Mustahik yang bisa menerima. Ini jangan sampai Pak. Ya, ini pernah kejadian, ya bukan saya, banyak teman mengalami itu semua. Dia bawa zakat fitrah, adanya dibawa buat anak yatim, jumlahnya sekian, saya nggak sebutin lah. Begitu dicek lokasi, ternyata tidak ada anak yatim. Nama cuma sebatas nama mah gampang kan? Ya si Udin, si Anu. Ternyata di lokasi nggak ada. Ini hati-hati. Banyak kejadian seperti itu. Makanya yang lebih bagus kita memberikan adalah di lingkungan sekitar. Mungkin melalui Pak RT, Pak RW, ya kan dia lebih tahu kan? Pak RW, Pak RT. Nah, artinya apa? Supaya benar-benar tersalurkan dengan baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, hanya ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah penjelasan tentang sedekah infak ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ini membuat tergugah hati kita dengan kemampuan yang kita mampukan berapapun akan kita keluarkan. Yang terpenting adalah buat kita dengan penuh keikhlasan, termasuk beribadah berpuasa pun
dengan penuh keikhlasan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadhana, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap ridho Allah dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan ampuni segala dosanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal du'ana wa ibadatana wa salatana wa qiyamana wa siyamana wa ta'ammudana wa dabbir taqsirana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala